Biasanya orang banyak yang pesan nasi goreng merah dan porsi kita ada yang porsi brutal. Porsi brutal. Jadi ukurannya gede, bisa untuk 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Sekitar 1 kilo lebih. Nasi gorengnya sekilo lebih. Ini tuh rasanya comforting banget, ngingetin kita sama restoran Chinese food sederhana zaman dulu yang di pinggir-pinggir jalan gitu loh teman-teman ya. Kalau kangen sama masakan Surabaya mungkin bisa ke sini. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Malam hari ini gue bersama dengan tim lagi ada di BSD. Kita lagi mau nge-review salah satu restoran Chinese food, basisnya Chinese food Surabaya yang ada di BSD. Lokasinya agak-agak sedikit hidden gem, masuk ke dalam gang gitu ya teman-teman semuanya. Tapi di sini restorannya unik sekali. Kenapa? Yang pertama porsinya gede-gede. Yang kedua menunya super simple, sedikit. Dimana kita hari ini? Hari ini kita lagi ada di Depot Chia. Tagline-nya teman-teman bisa lihat, Chinese food halal, porsi brutal. Yuk kita masuk ke dalam yuk, karena kita udah ada janji sama ownernya, kita bakal ngobrol dan sedikit nanya-nanya tentang Depot Chia. Let's go! Teman-teman, kita udah ada di dalam Depot Chia. Tante dengan tante siapa nih? Lili. Salam kenal tante dengan Willy. Ini aku mau nanya ya, Depot Chia ini lokasinya ada di mana? Taman Gria Loka. Taman Gria Loka BSD. Iya, Ya. benar BSD. Kalau teman-teman kesini pakai Google Maps saja, tulis Depot Chia gitu ya. Langsung kok ya, titiknya sesuai karena tadi kita juga kesini pakai Google Maps dan dia lokasinya tuh agak masuk ke dalam sedikit di dalam gang. Jadi harus benar-benar hati-hati banget lihat Google Maps-nya. Kalau nggak bisa kesasar ya tante ya. Benar. Nah, terus ini Chinese food restoran basicnya Surabayaan. Surabayaan. Yang ya. menjadi khasnya dari menunya apa sih, Tan? Biasanya orang banyak yang pesan nasi goreng merah. Nasi goreng merah. Itu khas Dan Surabaya kita, ya? Iya. Dan porsi kita ada yang porsi brutal. Porsi brutal. Jadi ukurannya gede, bisa untuk 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Sekitar 1 kilo lebih. Nasi gorengnya sekilo lebih. Kalau yang makan kurus-kurus kayak saya paling bisa 10 orang. Oke, Tante ini tuh Chia ya. Chia itu kan bahasa Teochew. Ya. Hokkien Teochew. Oh, Tante Hokkien? Ya. Oh, jadi ini ada sentuhan masakan cita rasa Hokkiennya atau enggak Surabaya aja? Surabayaan aja. Oh, Chinese Surabaya ya. Iya. Chinese Surabaya itu kan terkenal dengan cita rasanya yang medok gitu ya. Terus dia tuh asin gurih gitu ya, nggak main manis ya, mereka ya. Iya, benar. Jadi sama ya, stylenya Sama. begitu ya. Benar. Gitu. Jadi Chinese food di Indonesia itu macem-macem stylenya. Ada yang Pontianak, ada yang Surabayaan, ada yang Chinese food Medan gitu-gitu. Iya. Oke Tante, untuk jam operasional sendiri dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 10, lalu istirahatnya kita dari jam 3 sore sampai jam 5, lalu buka lagi sampai setengah 10. Untuk makanan sendiri halal Tante Halal. ya? Nggak pakai babi, nggak pakai minyak babi, nggak pakai pakai. alkohol juga. Benar. Angciu juga nggak pakai. Nggak pakai. Jadi teman-teman kita yang muslim semuanya sangat aman untuk makan di sini ya? Pelanggan kita memang 50% lebih. Oh, jadi memang customer-nya itu rata-rata muslim ya? Oke, kalau gitu teman-teman yuk kita langsung aja order makanan-makanan yang ada di sini. Iya. Tante, thank you. Halo Mas, kita mau order nih makanan-makanannya ya. Tadi udah direkomendasiin sama si Tante ya. Jadi aku mau langsung aja order nasi goreng merah yang spesial 1 porsi. Yang porsi brutal. Ya. Kita mau lihat seberapa brutal porsinya. Kita mau cobain udang telur asin 1. Bistik ayam 1. Oke, sama sup asparagus. Ada lagi nggak yang direkomendasiin yang perlu kita pesan nih? Yang belum kita pesan kira-kira apa yang harus kita cobain? Ada fuyung hai, Fuyung hai. ada kayak sayur, ada kailan, atau satu tahu yang rekomendasi.
Oh, oke. Puyung hai kali ya? Puyung hai aja ya? Boleh, puyung hai deh. Oke, Mas, itu aja pesanannya. Makasih ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, walaupun restorannya kayak agak nyempil ke dalam gang gitu, tapi cukup ramai loh ya. Seating capacity-nya nggak banyak, sekitar muat bisa nampung 40 orang, 10 table ya. Tapi cukup ramai, terus rata-rata yang makan family. Dan ini yang paling menarik, menunya simple banget. Dia cuma jual nasi, mie, bihun, kue tiaw, terus ayam, udang, sayur, ikan. That's it. Ya, nggak banyak menu aneh-aneh, milihnya nggak pusing, dan juga ya kita nggak tahu ya, untuk dari segi harga cukup menarik, tapi apakah porsinya juga sesuai ya, jadi kita tunggu aja makanannya datang teman-teman. Oke teman-teman semuanya nih, setelah kita nunggu kurang lebih 20 menit, 30 menit ya, datang semua makanan-makanan yang kita pesan ya. Ini dia makanan dari Depot Cia. Depot Cia atau yang bahasa Indonesianya itu rumah makan ya. Ini ada nasi goreng merahnya, harganya 90.000, segini banyak. Kalau ditimbang katanya 1 kilo lebih. Kita ambil yang spesial, isinya tuh ada ayam, ada seafood, ada bakso, ada telur. Terus ada udang. Udangnya ini kalau nggak salah 80.000, udang telur asin, isinya lumayan banyak. Ada ayamnya juga 60 ribuan. Ini bistik ayamnya porsinya juga lumayan banyak. Puyung hai-nya juga cukup menarik ya, tapi dia langsung disiram. Dan teman-teman semuanya pastinya kalau mau makan puyung hai kering, di sini stylenya disiram langsung. Jadi harus minta request untuk dipisah. Dan terakhir ini ada supnya. Sup asparagus dengan ayam. Ya, ini stylenya sih rumahan atau modern kali ya, karena dia pakai mixed vegetable. Kalau standarnya kan sebenarnya cukup asparagus dengan ayam aja ya, tanpa mixed vegetable. Dan ini jujur kebanyakan toppingnya dibanding dengan kuahnya ya. Banyak banget isinya nih, ini semuanya isi nih tuh. Ayam asparagus, malah kuahnya nggak ada. Ya kita cobain dari supnya dulu. Ada sedikit rasa manis dari sup asparagusnya. Nah, kita ambil nasi gorengnya. Porsinya sih banyak ya. Ada ayam, ada udang, ada bakso ikan. Kita sikat dulu nasi gorengnya. Nasi goreng merah. Let's go. Kecenderungan cita rasanya asin, gurih, dan untuk nasi goreng porsi begini masih dapat sedikit aroma smoky, ini nice banget ya. Tapi dia ada sedikit rasa manis, gua rasa dari saus tomat. Jadi gua mau tambahin cabai. Kata si tantenya ini saus tomatnya juga dikirim dari Surabaya, nggak bisa kalau pakai saus tomat yang ada di sini. Bahkan sampai koki-kokinya semuanya dibawa dari Surabaya ya. Jadi orang Surabaya yang ada di BSD, Gading Serpong dan sekitarnya, kalau kangen sama masakan Surabaya mungkin bisa ke sini. Lebih cocok pakai sambal, enak. Ketemu sambal jadi balance banget rasanya, enak. Sebelum pakai sambal agak kurang cocok, tapi ini udah pakai sambal jadi balance, jadi enak. Karena rasa manis dari nasi gorengnya tuh kayak manis dari gula gitu. Acaranya enak, seger. Udang telur asin. Udangnya porsinya lumayan banyak loh, 80.000, dan udangnya juga gede-gede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. 12 potong, banyak. Udangnya gede, cukup besar, kebalur sama tepung yang crispy. Saus telur asinnya ini tipenya yang comforting banget dimakan gitu ya. Nyaman di lidah, rasa telur asinnya bold tapi nggak overpower. Kita cobain bistiknya. Nah ini bistiknya beneran nih. Ada kacang polong, ada ayam, ada kentang ya, khasnya bistik. Kalau gue selalu bilang ini namanya bistik tempo dulu kalau kayak gini-gini nih. Ada sayurannya, ada kentangnya, ada ayamnya. Ayamnya ditepungin, terus dibalur pakai saus. Kita nggak tahu mereka pakai saus apa ya. Kalau bistik yang bener tuh dia sausnya mirip-mirip sama saus mentega ya. Let's go. Ini dibilang saus mentega, bukan yang mentega banget. Dia dominan rasanya itu ada di saus Inggrisnya. Tapi ya dari dua ini aja, ayam sama si saus telur asinnya ya. Ini tuh rasanya comforting banget, ngingetin kita sama masakan restoran-restoran sederhana di restoran Chinese food sederhana zaman dulu yang di pinggir-pinggir jalan gitu loh teman-teman ya. Ini rasanya kayak gitu kurang lebih. Oke, puyung hai, kita cobain si saus manisnya dulu. Basicnya main di saus tomat. Puyung hai tebel banget. Ini kalau masaknya nggak hati-hati, bahaya. Bahaya banget nih kalau sampai masaknya nggak hati-hati.
Asik. Bisa teman-teman lihat. Tebel banget ya Buyung Hai ya. Kita sikat langsung ya, Buyung Hai-nya. Mereka pakai daging ayam Buyung Hai-nya. Campurannya ayam, kol, ada wortel, telur, tepung, sagu pasti. Karena pada saat dipotong, kerasa teksturnya kenyal ya. Oke teman-teman semuanya, Depot Hotjia yang ada di BSD. Ini cukup rekomendasi menurut gua. Sebenarnya porsinya banyak ya, kalau kita bilang murah atau nggak murah, harga sama porsinya sesuai. Reviewnya gimana sih? Nah, kalau buat gua sendiri, makanan-makanannya semuanya ngingetin kita ke masakan Chinese food tempo dulu, dalam tanda kutip yang pinggir-pinggir jalan. Ya, kalau misalkan kayak di Jakarta tuh ada restoran AA, 99 di tahun 90-an, 2000-an. Nah, ini tuh rasanya ngingetin banget. Buyung Hai-nya yang sausnya tuh bener-bener kayak merah, tapi dominan rasanya tuh manis tomat gitu teman-teman ya. Bukan yang rich kayak Chinese food yang otentik gitu ya. Bistiknya dominan rasa sausnya itu di saus Inggris ya. Aromanya, rasa asamnya cukup dominan. Dan yang terakhir, ini ada udang telur asinnya. Ini kembali ke style masing-masing. Ada orang yang suka sama udang telur asin tuh yang tipenya basah banget, margarinnya banyak ya. Kalau ini tipe saus telur asinnya bener-bener kering tuh. Ini sampai bahkan mungkin nggak kelihatan minyak. Jadi bener-bener udang ke coating sama telur asin kayak gitu aja. Untuk nasi gorengnya juga pas dicampur sama sambal balance banget. Ada asin, ada gurih, ada manis, pokoknya rasanya balance ya. Paling ini aja sih, gue agak kurang cocok sedikit. Tapi overall semuanya makanannya enak-enak. Kalau temen-temen nyari Chinese food dengan cita rasa zaman dulu ya, di tahun 90-an, 2000-an, ini bener-bener ngingetin banget. Rasanya comforting, nggak yang overpower, nggak yang lebay ya. Porsinya juga banyak gitu ya. Cocok buat makan bareng keluarga atau sama teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya rekomendasi, menurut gue semuanya sih fine-fine aja untuk dimakan. Semuanya tipe makanannya tuh comforting ya. Jadi menurut gue ya teman-teman semuanya yang mau nyobain ya silahkan datang cobain aja. Gue nggak bisa bilang mana best of the best, mana nggak enak, mana enak. Ini semuanya comforting lah. Kalau dikasih rate ini ada di 7/10. Makanannya oke, porsinya oke, harganya oke, dan silakan tinggal teman-teman sahabat Koko Kuliner semuanya datang dan nyobain ya. Gitu aja sih review singkat gua nih tentang Depot Hotjia yang ada di BSD. Thank you so much for watching video hari ini. Gua mau lanjut makan bareng tim gua. Ini masuk rekomendasi lah buat teman-teman semuanya yang lagi nyari kuliner Chinese food yang super simple dan rasanya ngangenin mungkin ya. Silakan datang ke Depot Hotjia. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.